Pembacaan Alkitab tanggal 23 Oktober tahun 2024, hari ke-297. 1 Samuel pasal 12. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, "Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu." Jawab mereka, "Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka, "Dia menjadi saksi." Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun, dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah, supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan, mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir, dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu." Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. Tetapi kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon, mendatangi kamu. Maka kamu berkata kepadaku, "Tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu." Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri, dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah, bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan, dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami,
kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Yohanes pasal 13. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan,
dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Tema minggu ini melayani untuk memimpin. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Penjelasan 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25. Dalam pasal ini, Samuel berbicara kepada bangsa Israel, menyampaikan pidato perpisahan setelah Saul diangkat sebagai raja. Samuel mengingatkan mereka akan kebaikan Tuhan yang setia memimpin umatnya sejak zaman Musa hingga kini, meskipun bangsa Israel sering memberontak. Samuel menekankan pentingnya ketaatan kepada Tuhan sebagai syarat kepemimpinan yang benar. Dia juga menegaskan bahwa dia telah memimpin dengan integritas dan tanpa kepentingan pribadi. Samuel menantang bangsa Israel dan raja mereka untuk melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa meskipun Tuhan memberi mereka seorang raja, kepemimpinan yang sejati datang dari pelayanan kepada Tuhan dan umatnya. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 40. Mazmur ini menekankan bahwa Tuhan meneguhkan langkah orang-orang yang mengikutinya dan melakukan yang benar. Pemimpin yang melayani dalam kebenaran akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Meskipun ada tantangan, Tuhan tidak akan membiarkan mereka jatuh. Kekuatan pemimpin yang melayani terletak pada kepercayaan dan ketergantungan pada Tuhan, bukan pada kekuatan pribadi. Mazmur ini mengingatkan bahwa berkat dan kemenangan datang kepada mereka yang setia dalam melayani Tuhan. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 perikop ini menceritakan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya sebagai bentuk pelayanan. Dengan tindakan ini, Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan dalam kerajaan Allah adalah melayani, bukan berkuasa. Dia menunjukkan bahwa kasih dan kerendahan hati adalah inti dari kepemimpinan yang sejati. Yesus, sang pemimpin tertinggi, memilih untuk melayani murid-muridnya dengan cara yang paling sederhana. Tindakan ini adalah panggilan bagi semua pemimpin untuk mengikuti teladannya, yakni memimpin dengan kasih, kerendahan hati, dan pelayanan yang tulus. Renungan. Dalam 1 Samuel, pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25, Samuel menunjukkan teladan kepemimpinan yang didasarkan pada integritas dan pelayanan kepada Tuhan dan umatnya. Meskipun bangsa Israel meminta seorang raja, Samuel tetap setia dalam panggilannya dan mengingatkan mereka bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah kunci kepemimpinan yang berhasil.
Kemudian di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 40 mengisahkan bahwa seorang pemimpin yang setia dan melayani akan diteguhkan oleh Tuhan. Meskipun ada tantangan, Tuhan tidak akan membiarkan pemimpin yang benar jatuh. Pelayanan yang kita lakukan dalam kepemimpinan harus didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai teladan kepemimpinan yang melayani. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang bersedia melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Refleksi. Apakah kita memimpin dengan integritas dan melayani dengan fokus pada Tuhan dan kebutuhan orang lain, bukan diri sendiri? Apakah kita siap memimpin dengan hati yang melayani dan menempatkan kepentingan orang lain di atas diri kita? Dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25, Samuel menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah melayani Tuhan dan umat dengan setia dan tanpa kepentingan pribadi. Kita dipanggil untuk memimpin dengan integritas, melayani Tuhan dan sesama tanpa mencari keuntungan pribadi. Apakah kita mempercayakan setiap langkah kepemimpinan kita kepada Tuhan? Percaya bahwa Dia akan menuntun kita dan memberikan kekuatan? Bagaimana kita menjaga ketergantungan kita kepada Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan kepemimpinan kita? Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 40 mengatakan bahwa seorang pemimpin yang melayani dengan setia akan diteguhkan oleh Tuhan. Kepemimpinan yang sejati bukan hanya soal kekuatan pribadi, tetapi tentang ketergantungan pada Tuhan dan ketaatan kepadanya. Dalam kehidupan kita, apakah kita siap melayani mereka yang kita pimpin dengan rendah hati dan penuh kasih, mengikuti teladan Yesus? Bagaimana kita dapat mempraktikkan kepemimpinan yang melayani dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika memimpin orang lain? Di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, Yesus menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah pelayanan yang penuh kasih dan rendah hati. Kita dipanggil untuk memimpin dengan kasih yang tulus, melayani tanpa pamrih, dan mengikuti teladan Yesus yang bersedia merendahkan diri untuk melayani sesama. Kesimpulan. Tema melayani untuk memimpin menekankan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah melayani dengan kasih, integritas, dan ketergantungan pada Tuhan. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25 mengajarkan bahwa Samuel memimpin dengan integritas dan menyerahkan semua kepada Tuhan, menekankan ketaatan sebagai kunci kepemimpinan yang berhasil. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 40 mengingatkan bahwa Tuhan meneguhkanlah mereka yang setia dan melayani dengan benar. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 menunjukkan bahwa Yesus sendiri, Sang Pemimpin tertinggi, memilih untuk melayani murid-muridnya dengan kasih dan kerendahan hati, mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani, bukan memerintah. Kepemimpinan yang melayani adalah tentang mengikuti teladan Kristus, melayani dengan kasih, rendah hati, dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Sebagai pemimpin, kita dipanggil untuk memimpin dengan hati seorang hamba, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.